Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin jamaah semua, langsung saja kepada kajian. Kita teruskan kajian tentang Kitabun Niyah. Yang pertama kita bahas di Masjid Al-Mustaqim, ya. Kalau di sini Al-Muttaqin, di Masjid Al-Mustaqim, di sini Al-Muttaqin, mirip, ya. Dimana pada saat itu kajian yang telah lalu kita dianjurkan banyak niat di dalam melaksanakan ibadah, dianjurkan banyak niat yang baik-baik dikarenakan kita beribadah menghadap kepada Allah ini, kalau tidak diiringi dengan niat yang baik, dikhawatirkan ibadah kita ini muspro. Apa itu muspro? Yaitu tuas kesel, tuas rekoso, ora hasil opo-opo, niku muspro. Alangkah baiknya kalau kita ini semua ditata dengan niat yang baik di dalam melaksanakan ibadah, terutama ibadah sholat, ya. Ibadah sholat ini dimana yang pertama sudah diterangkan, dan yang kedua kedah diniatkan untuk mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala agar menjadi orang yang mulia dan dapat memberi syafaat di akhirat kelak. Kita semua ini nanti bisa juga menolong pada orang lain, asalkan kalau panjenengan niki ibadahnya dengan niat yang baik, menjadi ibadah yang sempurna di hadapan Allah. Kita ini juga bisa menolong, memberi pertolongan kepada orang yang lain selain diri kita nanti di akhirat. Makanya Allah berfirman di dalam Quran surat Al-Maryam itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, La yamlikuna syafa'ata illa manittakhadha 'indar rahmani 'ahda. Tidak ada yang memiliki syafaat kecuali orang yang telah mengadakan perjanjian di sisi Allah atau di sisi Tuhannya yang Maha Pemurah. Yang dimaksud mengadakan perjanjian dalam Allah niku napa? Para mufassir menyatakan yang dimaksud dengan perjanjian itu adalah perjanjian dalam ayat di atas, inggih menika melaksanakan sholat berjamaah teng masjid. Jadi yang dimaksud tafsir ayat tersebut surat Maryam 19 niki, inggih menika yang dimaksud dengan perjanjian dengan Allah niki, inggih menika panjenengan ngelampahi sholat berjamaah teng masjid niku adalah perjanjian kula dumateng kersanipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Lek pun sudah mengadakan perjanjian, alias kita semua ini termasuk orang yang sudah melaksanakan ibadah dengan benar, istiqomah, sempurna secara berjamaah. Nantinya kalau panjenengan itu bisa menolong saudara-saudara
kita yang lain yang mukmin wonten di ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, kita ini dianjurkan untuk melaksanakan sholat ini diniatkan agar terhindar dari penyesalan para ahli surga. Apa ada, Pak? Sudah masuk surga kok menyesal? Ada. Dikarenakan kelasnya orang di ahli surga itu berbeda-beda. Berbeda-beda. Walaupun podo-podo ngelakoni sholati, ibadahnya podo kencengi, sembarangi podo, tapi nantinya yang memberi kelas itu Allah. Tidak ada yang tahu kelas kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nanti tahunya itu di akhirat. Podo sembayangi ya ora podo enggone. Podo-podo masuk surganipun Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita perhatikan niat-niat kita yang telah ditata oleh syariatipun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man ghada aw raha ilal masajid a'addallahu lahu fil jannati manzilan kullama ghada aw raha. Man barang siapa ghada pagi-pagi auroha atau petang malam ilal masjid pergi ke masjid a'addallahu Allah sediakan lahu baginya fil jannati tempat dalam surga manzilan kullama ghadan auroha. Ialah Allah sediakan untuknya tempat di surga setiap kali ia pergi pagi atau petang hari. Jadi langkah kula kita semua ke masjid setiap petang, siang hingga malam, setiap langkah kita itu akan diberi surga, tempat wonten di surganipun Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita semua ini mari kita tata ibadah kita, terutama tentang sholat, yang dimana langkah kita, setiap langkah berangkat dari rumah itu akan dicatat oleh Allah dan akan diberi imbalan tempat yang layak nantinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala apabila kita semua ada di surganipun Allah Subhanahu wa taala. Mumpung kita ini dereng ketututan ajal, kesempatan kita mari kita gunakan semaksimal mungkin untuk berlomba-lomba melaksanakan kebaikan, terutama melaksanakan sholat. Dikarenakan kula panjenengan ini pada saat usia kita niki masih lengket, roh kita masih tertanam di dalam badan niki, lek boten nyempataken diri, wah kula kuwatir panjenengan kula niki besok-besok gak duwe sangu ono di ngersane Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan kita ini akan memperoleh sesuai dengan niat kita. Lek niat kula panjenengan maksimal, ya oleh maksimal. Lek panjenengan niatnya setengah-setengah, ya setengah-setengah. Lek gak pati niat, oleh ya gak pati akeh. Iso-iso gak oleh blas, soalnya gak niat. Tapi kalau niatnya semangat, diiringi perjuangan yang semangat pula, insya Allah oleh yo akeh. Mangkano kula panjenengan iku di dalam melaksanakan sholat yang keempat niyatono untuk berlomba-lomba menuju kebaikan di masjid, bersegera memenuhi panggilan Allah dan menyegerakan untuk beribadah agar mendapatkan pahala yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Jadi kalau panjenengan ini ngelampahi sholat ini kudu diniati. Maksudnya apa? Bukan usolli fardhu dzuri, bukan usolli, dan itu pun jelas soalnya syarat rukun. Niat kula panjenengan ngelakoni sembahyang iki niat iki toto. Sing paling pas niat niku aku ngelakoni sholat iki niat memenuhi panggilanipun Gusti Allah. Ibarat tamu, nggih. Lek gak dipanggil, lek gak diundang niku duduk tamu jenenge nggih ya. Wong dolen gak dipanggil moro-moro. Upane sampean dolen nang griya kula duduk tamu, penghormatane beda. Sampean dolen nang nggon aku tuh pundi Pak? Saking mlampah-mlampah. Nggih iso-iso kula nggih kadang-kadang ya ngetuki banyu putih lek ono, lek gak ono nggih gak usah. Wong jenenge gak mertamu. Coba kula undangan kepada yang terhormat saudara Bapak Supeno hari ini untuk datang ke rumah teko nang omah. Oh dayaku teko rek tak siapi ya kopi ya wedang saono jenenge diundang, jenenge ngundang wong. Sampean salat niki diundang pangeran. Undangan niku pundi? Hayya 'alas shalah. Niku panggilane. Lek wis ana panggilan niku kudu segera berangkat. Ojo sampai telat, lek telat gak uman berkat. Engko berkate wis entek kae teko. Nggih garing ya. Lek wis ana panggilan niku kudu teko. Gusti Kanjeng Nabi niku lek wis krungu azan, apapun kegiatannya itu diletakkan. Jangankan lek Gusti Kanjeng Nabi wis jelas. Para ulama mungkin sekarang itu banyak, bahkan sebelum azan pun sudah berangkat. Terus Gusti Kanjeng Nabi saapi-api umatku iku sebelum azan sudah ada di tempat ibadah. Nyiapno awake dilungkas panggilan Gusti Allah teko rek, aku tak siap-siap enak, engko begitu panggilan aku wis cepak. Jadi kula panjenengan niki lek teko nang masjid niku memenuhi panggilane Gusti Allah. Niku kudu niatno. Lek gak diniati ibadah ini kurang tepat, kurang sempurna. Mangkano jale Pak Kaji Omai Rama niku qala Romai Rama nggih. Ya Allah, apa niku? Enten di lagune Omai Rama niku lho. Kami datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Niku bener niku. Menyatakan dirinya saya hadir ya Allah, memenuhi panggilanmu. Kudu diniati ngonten. Lek kula panjenengan niat salat niku wis jelas rukun menawa niku pun. Itu tidak bisa dihindari. Tapi niat menata ibadah kita dalam mencapai kesempurnaan niku kudu ditoto sing sak temene. Makanya Gusti Allah ngendikan sabiqu ila maghfiratin mir rabbikum. Ya. Berlomba-lombalah, bersegeralah menuju ampunan Tuhanmu. Karena apa kula panjenengan niki mlebu masjid niku menuju nang pangampurane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Soalnya apa? Masjid ini adalah omahe Gusti Allah. Rumahnya Gusti Allah. Berhubung rumah Gusti Allah sampean lek nang masjid ya diniati medaya nang Gusti Allah. Ojo dolen kan niati. Kalau ada yang bukan nang masjid itu tanpa niat banyak. Lah niki sing marane gak direken nang Gusti Allah. Apa mana nak panggilan hayya 'alas shalah. Jadi saya niat ibadah, saya niat masuk masjid, saya niat ibadah apapun ke dalam masjid memenuhi panggilanmu ya Allah. Diniati ngonten dalam hatinya, nggih. Karena kenapa? Lek pun ngonten baru sholat kita ini berbobot. Keraton mengatakan para jamaah sedaya nggih diceritakan besok-besok niku pada saat di hari kiamat setelah yaumul hisab, orang yang ahli sholat ini dikumpulkan semua. Wahai umat Muhammad yang ahli sholat, ngumpul semua masuk ke surga.
pada saat kumpul niku ada 3 golongan, Pak. Kelompok golongan pertama sing raine mencorong koyok bintang indah berkelipan biru merah, pokoknya indah banget. Malaikat heran pada saat niku, sampean sinten? Saya umat Muhammad. Sampean duwe ibadah nopo kok bisa berkilau indah kayak begini? Saya ini ahli sholat, memenuhi panggilan Gusti Allah. Oh, kalau begitu pantas panjenengan mendapatkan tempat ini. Masuk semua. Setelah itu golongan yang kedua lebih berkilat lagi, lebih mencorong lagi, bagaikan rembulan bulan purnama. Malaikat tambah heran, ih kok mangwis api, iki si ono sing apian maneh ngalang-alai bulan purnama. Sampeyan niku sinten? Kula umat Muhammad, kula niki ahli salat. Karena napa? Kula niki sebelum waktu salat tiba wis wudu teko omah ngenteni azan niku. Gusti, malaikat, oh, lek wonten memang nggih panjenengan pantes ana nggih surga niki. Masuk. Setelah itu golongan yang terakhir, malaikat tambah gumun, tambah bingung. Bingung yen apa? Mang sing pertama iku wis apik, sing kedua tambah apik, koyok bulan purnama mencorongi. Iki tambah apian aneh, bahkan diterangkan di situ bagaikan sinar matahari pada saat waktu duha. Sinar matahari lewat waktu duha ya nopo? Jam itu jam lepon niku jam itulah, setengah itu jam itu. Lebih lepon niku tahu jam 6 terbitnya matahari niku paling api sinari matahari. Terbitnya api padang lebih padang toko bulan purnama. Gak panas. Nang awak seger. Lah niku malaikat lebih heran lagi. Sampeyan iki sinten? Golongane Nabi Muhammad sing ibadah ya napa? Kula niki ahli salat ana ki donya. Kula niki sebelum salat, sebelum azan wis ana ki masjid kula niki. Mari wonten salat 2 rakaat, mantun salat 2 rakaat, ngenteni salat malih. Salat apa? Salat berjamaah. Sakderenge qomat niku kula ngenteni teng ngriku. Jadi 3 kelompok golongan sama-sama podo salate, gak podo panggonane. Lah inilah sing disuwun kula panjenengan iki jaluk ana Gusti Allah. Niatkanlah ibadah kula berangkat teng masjid niki, niat pertama sesuai apa yang diterangkan kemarin, dan berikutnya niato nang Gusti Allah, jangan dijadikan orang yang menyesal wonten surganipun Gusti Allah. Penyesalane mekaten. Padha-padha salat rek, aku kok ngene, iku kok iku. Enggonku kok ndek kene, kok ngene. Tetep itu ada penyesalan. Karena napa di swarga niku tempat kenyamanan yang paling nyaman. Tapi ndelok kanan kiri pi indah, nggih padha mawon padha karo urip ing donya niki, masih sik enak ya sik kurang enak. Iya. Ono duwe sepeda motor. Duwe motor papat, tonggo sebelah, iso tuku roket, iso tuku kapal terbang. Sampeyan mesti kepingin, dan iya iso tuku kira-kira, mesti ngonten. Ki surga nggih ngonten, mesti kei gerden dipan, dikei matahari, napa dikei bidadari. Sik mesti ana mawon penyesalan ada. Rungono aku ben nglakoni ngono rek kaya donya cek padha-padha karo tanggoku iku. Ngaten. Itu penyesalane wong ahli surga minjing-minjing. Makaten kula panjenengan niku di dalam kitab Niyah ini, kita ini ditata di dalam melaksanakan ibadah. Niatkanlah niat baik yang banyak di dalam melaksanakan ibadah, pun sampai niat kula panjenengan iki melenceng. Lek wis ditata niate, insyaallah kula panjenengan iki ibadahe akan terhindar dari sifat riya. Karena napa? Wis ditata. Ati ini wis dandani, atiku kate ngene menggok titik, ojo ngene ati. Kate menggok ngiri, ojo menggok ngiri ati. Ayo kene ae ditata, sak temene. Ngoten. Lek gak ditata, kula kuwatir ibadah tuwas kesel, tuwas napa niku bathuk gosong, tuwas dengkul kapalen, nggih. Tapi gak ono olehe. Tapi lek wis diniati dengan baik,
Niku baru ibadahe kratu nang Gusti Allah. Ahli masjid niki paling econg wonten di akhirat niku saestu. Karena napa? Omahe pangeran diramekno nggih. Tapi lek masjid sepi, ojo sampai berharap urip enak ana di akhirat. Karena napa? Masjid gak rame karo ibadah. Masjidnya api tapi gak tahu diiseni, malah dosa-dosoi. Bangun masjid ya api tapi gak ono sing munggah nang masjid. Sinten sing bangun ngomane ngriki ya wong menanggal. Wong menanggal ya munggah nang masjid nggih enten kadang-kadang enten sing sak minggu pisan, ono setahun sepisan. Jadi kula panjenengan iki bangun masjid kudu wani ngeramekno masjid. Salah bangun, sing bangun sinten nggih sampeyan wong menanggal kabeh, sinten kajenge. Jadi semuanya itu tanggung jawab kita bersama. Lek wani bangun masjid api, ayo diisi masjid besok-besok di akhirat niku ben oleh tempat yang paling baik wonten ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Pun mugi-mugi panjenengan kula sami teng Gusti Allah ditadosaken tiang ingkang yang lebih baik dan lebih baik lagi, dan juga bisa menjadi hamba Allah yang menjadi hamba yang bisa menata hati di dalam niat melaksanakan ibadah dumateng kersanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-Fatihah.